Ya, halo teman-teman semua, balik lagi di channel Maejunta Rando Sinaga. Ya, di video kali ini aku mau nge-review satu buah gadget murah lagi buat kalian semua, tentunya para pecinta gadget dengan harga terjangkau. Oke, kali ini gue mau nge-review satu buah gadget dari Xiaoyi Action Camera. Nah, Action Camera ini terbilang cukup terjangkau banget karena di 2021 ini udah nggak keluar lagi untuk keluaran terbarunya, karena semua yang ada di pasaran saat ini si Xiaoyi ini udah second lagi, nggak ada lagi yang BNIB alias brand new inbox. Pertama keluar ini gue beli terakhir 2 tahun yang lalu, kalau nggak salah itu di harga 1,2 sampai 1,3 juta. Untuk sekarang itu dia udah di kisaran harga 500 sampai 700 ribu, kita udah bisa dapetin komplit satu paket. Nah, untuk paketnya apa aja? Langsung kita buka. Nah, untuk paketnya itu kalau kita misalkan beli baru, biasanya masih komplit, masih ada tongsisnya yang kayak gini, yang tinggal diputer berlawanan jarum jam, kita bisa langsung panjangin sampai kurang lebih 1 meter. Nah, oke. Kemudian selain dapat tongsis, kita juga dapat remote shutter yang Bluetooth. Kemudian dapat si kameranya sendiri, tentunya si Xiaoyi Action Cam. Nah, untuk Action Cam-nya ini masih belum termasuk sama memory card-nya ya. Untuk memory card-nya itu dia minimal harus di 16 GB dan harus menggunakan memory card yang micro SD yang kelas 10. Kalau yang di bawah kelas 10 dia nggak akan kedetek karena dia ini untuk resolusinya maksimum untuk 2K ya, untuk 2000. Nah, untuk 2000 resolusi ini dia harus menggunakan micro SD yang kelas 10 supaya kualitasnya dapat. Dan kalau misalkan kita mau paksain dengan micro SD yang biasa, yang standar, yang kualitasnya di bawah kelas 10, dia nggak akan kebaca. Tuh. Nah, untuk dalamnya kita masih dapat kartu garansi, dan tentunya karena ini udah nggak ada yang baru lagi, kartu garansinya ini percuma aja, nggak akan bisa dipakai. Oke, jadi isinya ada ini ya. Oh iya, ada kabel chargernya juga yang kayak gini, yang kecil. Itu bisa dipasang ke sini, langsung kita bisa charging langsung di komputer atau langsung lewat kepala charger dari HP yang kita punya. Nah, kemudian untuk ketahanan baterainya sendiri, karena ini Xiaoyi ini mempunyai baterai yang terbilang cukup kecil ya, baterainya tuh ada di dalam sini. Aduh, sorry jatuh. Nah, untuk baterainya sendiri, sorry gue lupa lagi. Di sini dia pakai Sony Cell AZ13 4,2 volt. Untuk kapasitasnya sendiri 990 mAh. Dari yang terakhir gua pakai 990 mAh ini hanya bisa dipakai nonstop ngerekam video nggak lebih dari 2 jam. Jadi kekurangannya, salah satu kekurangannya itu ada di situ ya, dia nggak bisa cukup lama untuk ngerekam. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pakai ini untuk ngerekam dengan waktu yang lama, itu mesti siapin gimbal dengan power bank yang bisa langsung dikonekin ke sini sehingga dia nggak cepat habis baterainya. Nah, selain itu kekurangannya si Xiaoyi ini, dia tuh nggak kayak Action Cam yang pada umumnya, yang seperti yang GoPro Hero atau yang GoPro seri 4, itu tuh nggak ada si ininya, ini nutup. Nah, jadi selain baterai yang cepat habis, salah satu kekurangannya lagi si Xiaoyi Action Cam ini, dia tuh nggak ada layar LED nggak ada layar LCD di belakangnya buat kita ngelihat. Nah, jadi caranya itu supaya kita bisa ngeliat hasil gambarnya, dia harus dikonekin lagi ke handphone atau ke Android kita dengan aplikasi bawaannya sendiri, namanya itu Yi Action Cam. Nah, untuk Yi Action Cam ini itu udah nggak ada lagi di Play Store, jadi kita mesti download aplikasinya dulu lewat APK Pure. Nah, lewat APK Pure baru kita bisa konekin ke si Xiaoyi ini. Ya, untuk spesifikasinya sendiri, si Xiaoyi Action Cam ini dibekali dengan dimensi 60,4 x 42,21,2 mm dan dengan berat 72 gram. Jadi terbilang cukup ringan banget ya. Kemudian untuk micro SD-nya sendiri, memorinya dia bisa dipakai sampai up to 128 GB. Tentunya dengan menggunakan micro SD kelas 10. Nah, kemudian untuk fiturnya dia high definition H.264 encoding MP4 dengan recording system dual channel 96 kHz dengan 3D noise reduction. Kemudian untuk fiturnya ada lagi untuk foto, timelapse foto, time photo and video 2 channel stereo dengan Bluetooth and remote app control.
Ya, kemudian untuk cara menggunakan si Xiaoyi Action Cam ini terbilang cukup gampang. Caranya kita tinggal tekan aja tombol yang di tengah ini, tekan dengan lama, nanti dia bakalan bunyi tidit. Nah, begini. Nah, kemudian dia nyala begini. Nah, kalau misalkan dia lampunya warna biru seperti ini, tandanya dia baterainya masih cukup gitu. Kalau misalkan dia warnanya sudah mulai keunguan, kemudian berganti jadi merah, tandanya itu si baterainya udah mulai habis. Nah, kemudian ketika udah nyala seperti ini, kita nyalakan wifi-nya. Nah, untuk menyalakan wifi-nya, ada tombolnya di sebelah sini, kita tekan aja di sini. Nah, maka dia akan berkedip-kedip. Kemudian kita ambil handphone kita, lalu kita download aplikasinya e-action yang seperti ini. Nah, untuk e-action sendiri karena si Xiaoyi Cam ini adalah merupakan produk lama, dia udah nggak ada lagi di Play Store ya. Jadi untuk cara downloadnya kita buka di apkpure.com. Nah, nanti kita cari e-action, lalu download. Kalau udah kita buka, nah kemudian nanti akan ada muncul seperti ini. Nah, si e-action sendiri ini merupakan fitur kebanggaannya si action kamera Xiaoyi ini, karena di dalamnya udah terdapat beranda komunitas yang bisa menghubungkan kita langsung kepada semua pengguna action cam Xiaoyi. So, jangan lupa dinyalakan wifi-nya supaya kita bisa connect. Lalu kita cari si Xiaoyi. Nah, kemudian ada di sini tulisan YDXJ, itu adalah Xiaoyi. Lalu kita connecting. Nah, untuk yang baru pertama kali connecting, dia biasanya minta kode. Kita masukin aja angka 1 sampai dengan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Sorry, bukan 10. Sampai 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nah, kalau udah connect, baru kemudian kita buka lagi aplikasinya. Kalau udah, kita tekan yang tombol kamera di sini. Nanti tinggal kita pilih mau connectin ke yang mana. Kita pilih yang e-action kamera yang warna putih ini. Nah, nanti dia akan connecting. Kalau dia connecting, biasanya si lampunya ini akan mulai berkedip. Nah, oke. Di sini dia bakal minta untuk update firmware. Kalau untuk update nanti aja, not now. Nah, kemudian dia di sini kan udah terkonek ya tuh. Dia bisa ngelihat tuh. Oke. Nah, untuk di sini tuh bisa ngelihat semuanya. Oke. Setelah itu di sini tuh kita bisa milih banyak fitur, ada timer, ada burst. Burst ini untuk foto yang sekali foto tuh bisa langsung banyak ya, berkali-kali. Nah, di sini untuk time lapse. Time lapse ini untuk ngerekam video secara cepat gitu. Jadi video yang tadinya durasi normal bisa dipercepat sampai 50 kali dengan menggunakan fitur time lapse. Di sini juga kita bisa ngelihat baterainya sisa berapa persen. Kemudian kita mau setting di sini mau cembung atau cekung. Di sini bisa, ini kita mau kembalikan lagi ke mode cekung bisa. Kemudian mau kita rubah ke mode video, kita tinggal pencet di sini. Kalau mau misalkan ke mode foto, kita tinggal rubah di sini. Nah, kemudian kalau mau misalkan mengganti mode, kita juga bisa langsung pencet di sini. Kalau misalkan mau kita ganti ke mode video, pencet aja sekali, nanti dia akan muncul warna merah kayak gini, tandanya dia sedang merekam di mode video. Kemudian kalau kita pencet sekali lagi, dia bakalan tampil di mode foto gitu, dengan indikator lampunya udah mati. Kemudian kalau untuk pengen ngelihat hasil yang udah direkam di Xiaoyi Action Cam ini, kita langsung klik aja di sini yang gambar foto, gambar galeri, nanti kelihatan semua hasil video rekamannya ada di sini di kamera ini gitu. Jadi di kamera ini semuanya bisa kita lihat data-datanya di sini. Kemudian jika udah selesai menggunakannya, kita tinggal matikan aja, kita back ke sini, back, kemudian kita disconnect. Lalu matikan wifi-nya di sini, pencet 1 kali. Maka dia akan berkedip-kedip lalu mati gitu. Cukup simpel banget kan? Ya, kurang lebih tadi itulah dia sedikit cara singkat menggunakan si Xiaoyi Action Cam ini. Kalau bisa dibilang sih ini terbilang cukup mudah ya untuk cara pengoperasiannya ataupun cara makainya. Cuma yang menjadi kekurangannya yaitu dia nggak ada layarnya di sini. Jadi ketika kita nggak pegang handphone, kita nggak bisa mantau langsung untuk pemposisiannya. Dan satu lagi kekurangannya ketika kita pakai ini tanpa gimbal alias tanpa image stabilizer, dia tuh goyang-goyang banget. Jadi kalau menurut gua, buat kalian yang suka berpetualang atau yang suka
pakai motovlog, itu ada baiknya jika si Xiaoyi ini dikombinasikan juga dengan gimbal atau image stabilizer supaya pengambilan gambarnya tuh lumayan stabil. Oh ya, untuk hasil gambarnya, untuk hasil foto, hasil timelapse, dan hasil perekaman videonya nanti bakal gue sertakan di akhir video ini, oke? Nah, untuk pertanyaannya, di 2021 apakah si Xiaoyi Action Cam ini masih worth it atau enggak? Jawabannya kalau misalkan di harga 1,1 atau misalkan harga barunya 1,2, menurut gue ini sangat gak worth it banget. Karena dengan harga segitu atau harga di atas segitu, kalian bisa dapat Action Cam dengan kualitas yang jauh lebih bagus. Contohnya di GoPro Hero seri 3 atau seri 4 itu tinggal nambah 700.000 lagi di kisaran harga 2 juta, kalian udah dapat kualitas action cam yang bener-bener masih top sampai sekarang. Tapi kalau misalkan di harga 500.000, hitung-hitungannya 500 sampai 600.000 di tahun 2021, action cam Xiaoyi ini masih menjadi pilihan yang cukup baik kalau buat gua. Karena dia dengan resolusinya itu masih terbilang cukup tinggi ya. 2K dengan harga 500.000 itu udah oke punya gitu. Dan untuk pengoperasiannya juga nggak cukup ribet ya. Cuma mungkin si Xiaoyi ini kalau misalkan dia mau bikin produksi action cam lagi, dia mesti harus memperhatikan si daya tahan baterainya supaya bisa bertahan lama. Karena ini dari yang terakhir gua pakai dia nggak pernah lebih dari 2 jam. Oke, sekian review singkat tentang action cam di harga 500 sampai 600.000 dari Meijen Tarland Sinaga. Kalau teman-teman sekalian suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, juga share ke teman-teman kalian semua ya. Oke, dan sampai ketemu lagi. See you.